لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selagi menunggu kalian menyiapkan buku pelajaran, Ibu absen dulu ya anak-anak. Adam hadir. Ahmad hadir. Farah hadir. Sarah hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran kali ini? Ya, ada yang tahu nggak sih kali ini kita akan membahas materi tentang apa? Ya, betul. Kali ini kita akan membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelumnya, apakah ada yang tahu siapa Nabi Sulaiman itu? Ya, betul. Nabi Sulaiman ialah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ada lagi yang tahu siapa Nabi Sulaiman itu? Ya, betul. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki mukjizat, bisa memahami dan berbicara dengan bahasa binatang. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ibu ada sedikit cuplikan kisah tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disimak dulu ya anak-anak. Berikut videonya. Nabiullah Sulaiman, putra dari Nabi Daud. Beliau menduduki tahta kerajaan di usia 13 tahun setelah kembali ke rahmat Allah. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sedang berjalan dengan pasukannya komplit yang ikut. Ada dari bangsa jin, ada dari manusia, ada juga dari bangsa burung. Semuanya berbaris dengan tertib, berjalan dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Singkat kisah, dalam pasukan Nabi Sulaiman ada satu ekor burung tidak terlihat. Nabi Sulaiman nanya, "Saya tidak melihat burung hudhud. Saya tidak bisa melihat. Mana dia? Apakah dia tidak hadir?" Akhirnya tidak lama kemudian hudhud datang. Dia bilang, singkat kisah, "Wahai Nabi Allah, aku baru saja pulang dari negeri Sabah, di mana saya dapati ada satu wilayah besar, kerajaan besar, dipimpin oleh seorang ratu. Dia punya kebanggaan, di mana dia punya singgasana yang sangat besar. Aku tidak pernah melihat singgasana sebesar itu. Kemudian sayangnya adalah mereka menyembah matahari." Kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat lewat hudhud kepada ratu yang ada di negeri Sabah. Setelah datangnya surat ke ratu di negeri Sabah, dan ratu itu bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis diharapkan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Akhirnya Ratu Bilqis dengan beberapa para pembesarnya memutuskan untuk datang secara baik-baik menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di tengah perjalanan Ratu Bilqis dengan para pembesarnya menuju kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menyatakan kepada pembesar di kerajaannya, "Hai para pembesar kerajaanku," kata Nabi Sulaiman, "siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum mereka datang ke sini untuk berserah diri?" Berkata jin Ifrit, "Aku bisa datangkan wahai Nabi Allah singgasana Ratu Bilqis di hadapanmu sebelum engkau bangun
dari kedudukanmu, dan aku adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang ilmunya tahu dari Alkitab. Artinya orang yang tahu bagaimana cara munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bisa datangkan wahai Nabi Allah singgah sana Ratu Balqis sebelum berkedip matamu, maka langsung singgah sana itu ada. Orang soleh ini kalau saya baca di tafsir, ada yang mengatakan namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Dia adalah salah seorang murid dekatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Punya keyakinan dalam berdoa, itulah yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Ketahuilah, manusia apabila dia beriman, bertakwa kepada Allah dan memiliki keyakinan kepada Allah, dia lebih mulia dari bangsa jin. Kemudian datang Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengatakan, qala ahakadha arshuki, apakah ini singgasanamu? Disitulah Ratu Bilqis tunduk kepada Allah, dan aku nyatakan, aku berserah diri dengan Nabi Sulaiman kepada Allah, pemelihara sekalian alam. Ratu Bilqis akhirnya menjadi muslimah, dan karunia Allah, Ratu Bilqis menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Singkat kisah, akhirnya datanglah waktu akhir hayat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saat itu Nabi Sulaiman sedang menugaskan para jin untuk apa? Untuk membangun bangunan yang besar. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bersender di tongkatnya, seperti halnya beliau sedang berzikir, salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan petunjuk bahwa Sulaiman telah wafat. Yang terjadi pada saat itu, jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka. Nabi Sulaiman belum wafat, setahun lamanya sudah kembali ke rahmat Allah, tapi jin-jin itu merasa Nabi Sulaiman masih hidup. Setelah itu jatuh Nabi Sulaiman karena tongkatnya dimakan rayap. Setelah tersungkur, tabayyanatil jin, maka jin jelas dia tahu, oh Sulaiman sudah wafat. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semua sebagai pelajaran, allau kanu ya'lamuna al-ghaib, sekiranya jin-jin itu tahu yang gaib, maka dia semestinya tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Ternyata bangsa jin tidak tahu hal yang gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah. Nah, bagaimana anak-anak video singkat penjelasan kisah keteladanan Nabi Sulaiman tadi cukup bisa menggambarkan ke kalian ya bagaimana sosok Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Nah, bisa dilihat di depan kalian. Ibu sudah menuliskan secara singkat materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita memasuki cerita tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita akan mengulas sedikit tentang profil Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, siapa sih Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu dari 25 rasul dan nabi yang wajib kita imani. Hafal semua ya 25 nabi itu siapa aja. Nah, siapa Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman adalah keturunan dari rasul dan raja atau putra dari Nabi Daud alaihissalam. Selain diutus menjadi nabi, beliau juga diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Mengapa? Karena beliau diutus untuk memperbaiki akhlak Bani Israel pada masa itu. Lalu Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yang dapat mengerti bahasa binatang. Nah, selain keistimewaan beliau tadi, di dalam Quran surat An-Naml ayat 18-26 juga diceritakan sebagian keistimewaan beliau. Di antara karunia besarnya ialah yang pertama, bisa mengerti bahasa binatang. Sudah paham ya? Yang kedua, beliau adalah nabi yang paling kaya di antara manusia selama sepanjang sejarah peradaban. Jadi beliau adalah nabi yang paling kaya dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga, beliau memiliki pasukan yang paling kuat. Pasukan yang paling kuat seperti apa yang beliau miliki? Pasukan yang paling kuat yang beliau miliki yaitu bukan hanya dari kalangan manusia, tapi
pasukan ini terdiri dari bangsa jin, bangsa manusia, seperti itu. Lalu yang keempat, dapat mengendarai angin. Nah, beliau ini memiliki keistimewaan dapat mengendarai angin sesuai dengan perintah yang beliau inginkan, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama, beliau memimpin yang amanah, adil dan bijaksana. Nah, beliau ini sangat pandai dalam mengatur dan menata kerajaannya. Bahkan beliau sangat terkenal dengan kebijakan dan keadilannya dalam memberikan keputusan dalam suatu perkara. Selain itu, beliau mampu mengorganisir pasukan yang sangat besarnya tersebut yang terdiri dari manusia, bangsa jin maupun hewan. Nah, karena sikap adil, amanah dan bijaksananya tersebut, beliau mampu memerintah kerajaannya selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman yang mengantar bangsa Israel ke puncak kejayaannya dengan cara damai. Selanjutnya, rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa merasa malu kepada Allah? Karena walaupun beliau telah diberikan keistimewaan yang luar biasa, karunia yang luar biasa, tetapi beliau masih merasa kurang dalam hal ibadah kepada Allah. Makanya beliau merasa malu ketika memandang langit karena malu kepada Allah. Selanjutnya, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berdialog dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut, seperti yang disebutkan atau yang diceritakan dalam Quran surat An-Naml ayat 18-26. Nah, ketika itu pasukan jin, manusia, jin dan burung-burung sampai di lembah semut. Lalu berkata seekor semut yang bernama Jarsan, ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman langsung berkata, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan, seekor semut ini berkata, "Mohon maaf Nabi, saya akan memerintah yang lain." Nah, maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Nah, dari sinilah Nabi Sulaiman merasa bersyukur dan berdoa kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya dapat berkomunikasi dengan berkomunikasi dan mengerti bahasa hewan ini. Yang keempat, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nah, bagi kalian yang masih malas bekerja, masih malas melakukan aktivitas, kita harus contoh atau teladani sifat beliau yang suka bekerja sebagai wujud syukur ya. Nah, ada suatu kisah yang menyebutkan suatu
saat itu orang-orang merasa kagum akan kepandaian dan kecerdasan beliau. Walaupun terbilang masih muda, beliau telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Yang ketujuh, Nabi Sulaiman, nabi yang suka bermusyawarah. Keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembesar kerajaannya. Ketika itu beliau bermusyawarah dengan tujuan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya. Nah, berkata Nabi Sulaiman, "Siapa dari kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis ke kerajaanku?" Lalu Jin Ifrit menjawab, "Ya Nabi, saya bisa membawa singgasana Ratu Bilqis sekarang juga sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu." Lalu seorang berkata, "Ya Nabi, saya mampu membawa singgasana Ratu Bilqis sekarang juga sebelum matamu berkedip." Nah, siapa orang tersebut? Ia adalah orang yang ahli kitab, ahli ilmu kitab yang bernama Asif bin Barkia. Maka ketika beliau melihat singgasana tersebut terletak di kerajaannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Nah, lalu Nabi menyuruh untuk mengubah singgasana tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengetes apakah Ratu Bilqis kenal tidak atau mengenali singgasananya atau tidak. Nah, dan ketika Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman
والحق معه